Pak Gubernur Jabar ini kan sangat concern dengan lingkungan ya. Mungkin beliau melihat kok Aqua atau Danone kok ngambil air begitu banyak ya, untungnya udah banyak. Kenapa sih lingkungannya nggak ditanami? Misalnya, saya melihat ada concern itu sebenarnya. Jadi menurut saya ini dengan pendekatan sosial ya, menurut saya itu akan beres kok itu. Cuman memang kan ini udah kadung viral nih. Jadi kalau ini ya teman-teman di korporasi tentu paham lah ya Pak, public relation kayak gimana gitu. Kalau dengan orang yang berkuasa seperti ini ya harusnya Aqua harus lebih cepat harusnya nih daripada sekarang ya. Tapi ya sekarang sudah. rasanya kalau Mas Sirot masih kurang cepat nih berarti. Ya tapi kan kita ngambil barokahnya aja kan, gara-gara ini saya juga jadi datang ke Nusantara udah ngobrol dengan Bapak nih ya dari sini. Jadi ini kan kita juga bisa jadikan ini sebagai lahan untuk mencerdaskan publik, untuk berbagi informasi dan juga untuk memberikan saran ke pemerintah. Mungkin ini waktunya sekarang nih gara-gara KDM bergerak gitu. Iya. Bagus juga. Oke. Tapi selain, kalau tadi kan Mas Sirot hanya bicara soal undang-undang ya, Ya. apalagi sebenarnya, terutama pasca setelah kejadian ini ya, kan pasti kan ada yang kemudian tercederai dan kemudian secara image brand yang kemudian akan membuat juga berbagai perusahaan-perusahaan air kemasan kemudian menjadi agak was-was tidak dengan apa yang terjadi dan apa yang melukai brandnya saat ini. Iya, saya kira di kita itu kan orang nggak bisa ya, misalnya AMDK dengan narasi, oh kamu ini banyak tenaga kerja gitu. Industri rokok itu banyak loh tenaga kerja. Tidak bisa dengan argumen seperti itu saja Tunduk ya. kan, Iya. tunduk oleh regulasi akhirnya banyak pemecatan gitu loh. Industri rokok tidak seberuntung industri di AMDK gitu. Dan AMDK ini kita harus sadari bahwa ketika air yang menjadi hajat hidup orang banyak dan itu masalah basic ya, digunakan menjadi industri beverage, Iya. itu jadi problem Mbak gitu. Harusnya pemerintah itu intervensi ya, masuk mengelola air ini menjadi kebutuhan yang mendasar, dibikin semurah mungkin. Banyak contoh lah, Malaysia yang paling dekat. Misalnya di Denmark misalnya, itu juga sama negara kepulauan dia. Kita butuh aksi kelembagaan ya. Selain undang-undang kita kelembagaan. Nah kelembagaan ini butuh diskusi yang panjang Pak. Iya. Gitu. Karena saya mempelajari ini cukup lama ya. Dan saya kira sekarang ya dengan adanya systemic approach yang dilakukan oleh Pak Presiden ya lewat BPBUMN dan Danantara, saya kira Indonesia sangat mungkin sekali melakukan aksi besar ya untuk membuat menyelesaikan permasalahan air ini tidak sektoral kedaerahan sebenarnya. Tapi saya nggak mau bicara langsung nih, khawatir senior-senior saya nanti ngambek di atas nih. Jadi saya kasih kisi-kisi itu aja. Kira-kira begitulah Pak, menurut saya. Oke, Gitu. baik. Pak Mufti, kalau dari BPKN sendiri, ini kan semacam membuka kotak Pandora ya Pak Mufti. Pembenahan apa yang diharapkan dari BPKN, terutama untuk paling tidak kita bicara Aqua lah saat ini? Ya tentu Aqua harus jujur kan gitu. Artinya sekarang ini masyarakat menunggu kejujuran Aqua karena iklannya masih jalan ini di mana-mana. Yang kedua bahwa sumber itu penjelasannya memang ilmiah bisa, tetapi kan kita masih curiga ini sumbernya banyak, bukan hanya di situ kan gitu, bukan di KDM saja, tetapi sumbernya di seluruh provinsi ada kan gitu. Dan kemudian tentu kita juga ingin melihat data-data masa lalu kan gitu, ketika mereka mengajukan. Dan tadi kemudian ini kan ada 5 undang-undang yang harus bicara di sini kan gitu. Undang-undang perindustrian, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang tentang banyak hal lah terkait dengan ini, undang-undang monopoli juga kita masukkan kan gitu. Jadi kita bisa bertanya dengan 5 undang-undang kan gitu terkait dengan semua aspek ini. Nah tentu pembenahan yang pertama ya ini kita selesaikan dulu kan gitu. Dalam konteks itu saya senang Pak Dirut kemarin WA hadir, kemudian kita minta klarifikasi, minta penjelasan ilmiah maupun non ilmiah, apapun lah kita jebrek semua kan gitu, sehingga kita tahu gambarannya kan gitu. Dan yang kedua, kita uji di lapangan dan kemudian nanti beberapa lembaga negara kita hadirkan seperti otoritas BPOM misalnya, kalaupun diminta lagi halal dan sebagainya, kita juga minta untuk, karena BSN juga Pak. BSN juga Ya, kan gitu. BSN. Kemarin kami juga diundang BSN, Betul. SNI dan sebagainya, kita minta untuk BPJHP halal. Betul. Semua kita ajak stakeholder ini untuk menyaksikan, loh ini bener loh nggak ada persoalan misalnya. Oh ini masalah loh. Berarti kita benahi, jangan hanya satu objek ini, karena ini banyak sekali. MDK mungkin sudah berapa ratus perusahaan kan gitu. Banyak sekali ya. Belum yang isi ulang. Karena bisnis yang gampang sebenarnya ini. Bisnis yang gampang. Gampang sekali Air, bikin ya. orang terkaya nomor 1 asap kan gitu. Pabrik rokok pasti. Yang kedua pabrik air kan gitu. Tinggal memindahkan barang dari modalnya hanya air aja kan sebenarnya gratis dalam tanda kutip. Meskipun bayar pajak. Tapi ini kan kemudian menarik karena memang kebutuhan masyarakat kota, masyarakat desa sudah, apalagi sekarang udah dikit-dikit sudah air kemasan kan gitu. Dan tentu ya tadi jauh-jauh hari kami sudah mengingatkan kan gitu, artinya kita akan menyampaikan rekomendasi kami lagi untuk ke presiden kan gitu, bisa di undang-undang bagaimana, kemudian
stakeholder kita ini bagaimana, jangan nggak kompak kan gitu. Halal, SNI, Betul. perindustrian, kemudian BPOM, dan kita semua termasuk untuk bersama-sama menyelesaikan kasus ini, dan kemudian kita bawa menjadi undang-undang, menjadi yang lebih bagus lah, misalnya Permen Dagri, Permen perindustrian dan sebagainya. Ini juga harus kita sampaikan karena banyak regulasi di sini kan gitu, dan tentu pada pelaku usaha. Jadi sebenarnya ada 3 pilar. Pilar pelaku usaha ini harus jujur kan gitu, Pak. Kalau memang bukan air gunung, ya nggak usah air gunung iklannya kan gitu. Air bor yang terpercaya kan gitu, misalnya. Kan nggak ada persoalan itu. Karena memang bor kan gitu. Masyarakat akan melihat ini air bor, air gunung itu dari sini ke sini. Ini dari sini ke sini kan gitu. Saya mengutip ada, ini tidak tahu ya, mungkin apakah ini bias atau tidak, tapi ada guru besar teknologi geologi UGM yang menyebutkan bahwa air tanah itu bisa disebut sebagai air pegunungan jika memang diambilnya dari wilayah pegunungan. Jadi tidak harus dari lokasi puncak. Tidak harus lokasi puncak. Kalau menanggapi seperti itu bagaimana Pak Mufti? Ya, jadi kalau bicara itu kan debatable, artinya dari sisi sains oke kan gitu. Tapi dari sisi persepsi ini kan bicara persepsi masyarakat. Perlindungan konsumen kan. Kami selalu melihat dari kacamata konsumen, bukan berarti kan, artinya yang harus dibenahi adalah pengertian atau persepsi dari masyarakat lagi begitu. Sekuatnya ahli atau perusahaan itu menjelaskan, tetapi kalau masyarakat resisten, ya tentu tidak bisa terima kan gitu, karena pendekatannya mereka sudah kadung tadi bahwa ini terpaku bahwa ini air gunung, bahwa kemudian bor-boran meskipun ahli mengatakan ini air gunung, saya juga punya bor kan gitu. Mereka mengatakan semua saya juga ngebor dari rumah, berarti ini bisa lah di sebelah saya juga gunung. Apa kemudian ini salah kan gitu? Artinya kemudian orang-orang Bogor mengatakan saya air gunung semua ini, orang di gunung-gunung mengatakan saya juga air gunung semua. Apa itu kemudian debatable seperti itu kan gitu? Artinya ya kalau kemudian bisa menjelaskan dengan bahasa-bahasa netizen, bahasa-bahasa konsumen, ya nggak ada masalah. Tapi ini kan masih di atas gunung bahasanya kan gitu. Di bor 100 meter, 2M, sampai penjelasan itu bisa kami terima, tetapi nggak diterima oleh masyarakat kan gitu. Ini kan persepsi kan gitu, Mbak. Asimetrisnya nggak masuk kan gitu. Oke, baik. Mas Sirot, kalau mengamati bagaimana perbincangan di media sosial, bahwa kemudian masyarakat langsung serta-merta tidak percaya dengan brand ini lagi. Anda melihatnya seperti apa? Ya, ini kita tidak bisa mengukur scientific base ya dengan persepsi publik ya. Agak sulit karena tingkat pendidikan orang berbeda, terus persepsi tadi yang Pak Mufti bilang juga berbeda. Contoh misalnya begini, Aqua mengklaim misalnya kami memilih air dengan kedalaman 60 sampai sekian ratus meter. Karena definisi shallow well itu memang di bawah 60 meter. Jadi dia harus deep well. Karena regulasi memang nggak boleh kalau misalnya dia ngambil shallow well, airnya dengan volume sebanyak itu. Jadi ini kadang-kadang kan bahasa iklan, kalau kita orang teknokratnya kita ngerti, oh ya wajar aja dia ngambil 60 meter ke dalam, contoh ya. Yang kedua, dia ngambil dengan 9, katakanlah 9 kriteria ya. Misalnya gunung, terus dicari. Kan sebenarnya gampang, Mbak, untuk ngetes, ada alatnya ya. Misalnya ini satu gunung, udah ketahuan mata airnya di mana, ada misalnya ada spring water di sana, dideteksi tuh secara hidrogeologi ya, dicek, oh ternyata si sungai bawah tanahnya ngambilnya ke sini gitu. Nanti titik di sini diambil, bener yang pakar UGM itu, saya menganggap dia pakar, kalau saya praktisi ya. Jadi saya ambil pendapatnya beliau saja nih, kan karena saya awam nih kalau masalah itu, saya ikutin beliau aja. Jadi memang rasional sekali dia ambil dari sini gitu. Kalau Bapak ngambilnya kan di perumahan, Pak. Bapak nggak bisa ngeklaim. Kadang-kadang lucu loh di kita itu ya. Misalnya jarak 10 meter dari kita dengan septic tanknya tetangga 10 meter, dengan septic tank kita 10 meter. Tapi dengan septic tank tetangga 1 meter, Pak. Itu kan contoh di perkotaan tuh. Artinya apa? Artinya kalau Aqua tentu dia ngambil di sesuatu yang memang dia nggak mau beresiko gitu loh. Karena kalau air sumbernya bermasalah, kos untuk membuat air itu bagus itu mahal sekali. Jadi dia sebenarnya dia akan ngambil memang sumbernya memang air murni, air yang memang benar-benar kandungan, saya contoh misalnya satu parameter aja, TDS itu biasanya Aqua tuh ngambil dari 70 sampai 130. Kalau yang di Cidahu tuh saya pernah tes 70-90 TDS-nya, total di soft solid ya. Kalau di Pandan tuh 130. Air pump itu, air PDM tuh kira-kira 200-an lah, sampai 300-an. Standarnya air yang bisa kita minum itu di bawah 500. Kalau WH di bawah 1000 gitu. Itu contoh. Kalau air agak salty, seperti air zam-zam itu sekitar 600. Kalau kita wudhu itu di daerah Jakarta Barat, agak nempel, karena dia ada salty, ada garamnya dikit, itu sekitar 600. Itu biasanya nggak layak minum kalau Permenkes 492 yang kita standar kita gitu. Jadi Aqua sudah memilih seperti itu, ada regulasi Undang-Undang SDA 2019, maka mereka ngikuti regulasi itu. Jadi ini udah benar sebenarnya gitu loh.
Jadi kita jangan terlalu tanda petik ya, gayanya anak IPS gitu, ngejarnya kemana, dipolitisir. Ini sudah sesuai dengan undang-undang dan sekarang ini gara-gara barokahnya 2019 ini, undang-undang 2019 SDA ini, sekarang pemain AMDK yang kelasnya ya nasional seperti Le Mineral juga bisa menyaingi Aqua gitu loh. Itu bagus. Dulu kan Aqua bener-bener nguasain banget ya dari Danone. Dan Aqua itu begitu dibeli Danone, kalau nggak salah dia sampai go private, Pak. Dia nggak kuat tuh pakai jadi perusahaan publik. Karena mungkin isunya macam-macam bisa kemana-mana tuh. Ya kan, karena kalau di luar negeri itu udah nggak tekanan buat AMDK tuh berat banget, Mbak. Di kita aja dulu. Tapi kan gara-gara undang-undang SDA sekarang kan lebih ke regulasi gitu. Jadi kita udah on the track secara kenegaraan, tinggal step berikutnya aja. Saya sih tetap fokus, Pak, undang-undang air minum. Undang-undang air minum. Oke, baik, kita break dulu, nanti akan kita lanjutkan di segmen terakhir. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.